warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, karena banyak di luar sana keluarganya kita tidak sehat, tidak sempat hadir dalam kegiatan seperti ini. Jadi kali ini kita masih tetap akan belajar di modul 3, yakni pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di sesi yang ketiga, mendukung perawatan sehari-hari bagi ibu hamil. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang ini ibu-ibu, masih ingat tidak minggu lalu kita belajar soal apa? Tata cara mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ya, jadi minggu lalu kita belajar soal bagaimana mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Masih ingat tidak tujuannya kita belajar itu, Ibu? Tujuan pentingnya dengan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Terus masih ada yang ingat? Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya itu tujuan yang keduanya itu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Yang ketiga, mampu menyeleksi informasi yang ada. Mampu menyeleksi informasi yang ada ini maksudnya tidak terlalu cepat. Kalau ada berita tidak langsung diupload di media sosialnya ibu-ibu. Ya secepatnya disaring dulu beritanya benar atau salah. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materinya, saya mengajak ibu-ibu buat yel-yel dulu. Oke? Jadi yel-yelnya begini, kalau saya bilang ibu hamil, ibu-ibu bilang dengan gerakannya, ibu bilang, yuk kita dukung. Oke? Coba kita tes. Ibu hamil, Yuk kita dukung. Oke, nanti setiap kegiatan mungkin kita akan bawakan yel-yelnya. Oke, kita lanjut. Ada ibu hamil di sini? Tidak ada, Pak. Ya ada. Tapi ibu-ibu pernah hamil semua ini toh? Pernah, Pak. Oke. Waktu hamil, biasanya makanan dan minuman yang dikonsumsi ibu-ibu hamil setiap hari itu apa ibu? Ikan, nasi, sama sayur. Ya, ikan, nasi, dan sayur-sayuran. Intinya yang mengandung karbohidrat, protein hewani dan vitamin dan mineral toh. Ada nasi, ada ikan, ada sayur-sayuran. Jadi yang penting itu adalah makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak terlahir stunting. Gitu ibu-ibu. Oke, selanjutnya saya mau ibu-ibu ini saya mau bagi dua kelompok. Jadi ini ibu ini kelompok, anggaplah ibu ini kelompok 2, ibu di sini kelompok 1. Boleh? Boleh begitu? Oke. Untuk ibu di kelompok 1, yang ibu ketahui apa biasanya jenis makanan yang bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Sayur bayam, sayur kol, ikan, nasi, buah, dan lain-lain. Oke, betul sekali ibu. Jadi ada bisa makan sayur-sayuran toh, contohnya seperti yang ibu bilang tadi, sayur bayam, bisa sayur kol, ya ikan juga Pak penting, dan buah-buahan juga penting. Yang intinya asupan karbohidrat, protein hewani, sama vitamin dan mineral itu ada masuk ke tubuh ibu hamil. Terus biasanya ini Bu, dukungan apa yang harusnya diberikan oleh keluarga misalkan? Diberikan oleh keluarga kepada ibu yang hamil supaya mau makan makanan bergizi. Dukungan dari suami, di mana suami menemani saat makan. Oke, jadi penting itu Bu. Jadi dukungan dari keluarga khususnya suami datang makan sama-sama supaya ibu ini merasa diperhatikan. Jadi tolong disampaikan dengan suami-suaminya, ibu kalau saya lagi dalam kondisi hamil tolong datang di sampingku untuk supaya saya bisa semangat untuk makan. Terus untuk kelompok 2, selain makanan dan minuman,
Kira-kira tambahan gizi seperti apa yang diperlukan oleh ibu hamil ini? Ya, jadi apa? Ya, memberikan suplemen tambah darah. Seperti tablet tambah darah begitu gue, ada tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah ini juga penting supaya ibu-ibu hamil ini tidak cepat drop. Oke? Terus kira-kira ibu, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Suami harus menyiapkan makanan yang bergizi untuk istri. Oke, jadi suami memang berperan penting di sini gue. Suami berperan penting untuk menyiapkan makanan yang bergizi karena biasanya ibu hamil ini kan mau pilih-pilih makan ini, toh? Ya, Pak. Pilih-pilih makan. Saya tidak mau makan ini, toh? Lihat nih. Saya tidak mau makan, saya maunya makan mangga muda, misalkan toh. Saya maunya makan salad. Jadi penting memang suami-suami ini jadi suami siaga, toh? Jadi siap antar jaga. Jadi kalau misalkan istrinya butuh ini, suaminya harus ada untuk memberikan, khususnya pada saat dia makan, supaya makanan bergizi itu dia mau makan, karena biasanya begitu dia tidak mau makan itu. Tapi kalau suaminya yang bujuk ya semoga bisa. Gitu nanti gue. Oke. Jadi inti dari semua itu adalah ibu-ibu, nanti saya coba bacakan isinya adalah ibu hamil itu perlu makanan yang bergizi, seimbang, dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa makanan bergizi itu penting supaya anak-anak itu, anak yang dalam kandungannya itu sehat, janinnya sehat, agar supaya tidak lahir dalam kondisi stunting. Terus keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah ini. Ini penting ibu-ibu. Misalkan sudah ada tablet tambah darahnya tadi. Cuma saat ini saya tidak bisa kasih contohnya. Saya tidak bisa adakan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya tunjukkan seperti apa contoh tablet tambah darah itu. Jadi untuk tablet tambah darah ini boleh kita buatkan jadwalnya. Jadi misalkan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ditempel di depan pintu kamar misalnya toh. Ditempel depan pintu kamar. Jadi pada saat masuk sudah lihat, oh hari ini saya belum minum tablet tambah darah. Supaya ibu tidak lupa ini. Supaya ibu-ibu tidak lupa pada saat jadwal meminum tablet tambah darah tersebut. Kemudian keluarga dapat mendukung ibu hamil menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Jadi itu. Jadi ditentukan, disusun menunya apa. Oh hari ini kita makan ikan, sayur bayam, sama sudah pasti nasi toh, karena kita makanan pokoknya nasi. Jadi ada nasi, ada ikan, ada sayur-sayuran di situ. Nah itu. Jadi kalau bisa semua keluarga juga ini anak-anaknya yang sudah hubungan ada, kalau ada kakaknya boleh dipanggil makan sama-sama. Oke? Gitu. Oke. Ibu-ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi yang berbeda. Jadi saat ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas waktu-waktunya ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.